you're not properly covered, every inch of you, you can succumb to frostbite in seconds. Help me, please. Help me. Help me. Okay, you can breathe. Help me. Di berbagai penjuru Amerika Serikat, sebuah pola ganjil perlahan muncul. Bukan terjadi di satu wilayah saja, bukan pula dalam satu waktu tertentu, melainkan serentak, terus-menerus, dan terasa semakin intens dari hari ke hari. Badai musim dingin yang memecahkan rekor menghantam negara bagian demi negara bagian, melumpuhkan aktivitas, menimbun kota di bawah lapisan es dan salju, membekukan jalan raya, bandara, hingga jaringan listrik. Ribuan orang terjebak dalam suhu ekstrim yang tidak hanya menyulitkan, tetapi juga mengancam nyawa. Di saat bersamaan, wilayah lain justru dihantam hujan tanpa jeda dan banjir bandang yang datang tiba-tiba, menyeret rumah, kendaraan, dan rasa aman yang selama ini dianggap biasa. Namun, yang paling mengusik bukan hanya apa yang terjadi di darat, melainkan apa yang terjadi di atas sana, di langit. Kegelapan malam yang seharusnya datang secara alami, perlahan menghilang, tergantikan oleh cahaya buatan yang bertahan ketika malam seharusnya turun. Sementara itu, di permukaan bumi, batas antara manusia dan alam mulai kabur. Hewan liar bergerak semakin jauh masuk ke wilayah permukiman. Jika dilihat satu persatu, setiap kejadian mungkin masih bisa dijelaskan. Namun ketika semuanya terjadi bersamaan, pertanyaan besar menjadi tak terhindarkan. Apakah ini sekedar kebetulan atau ada sesuatu yang lebih besar yang sedang mencoba memberi peringatan? Jika kamu merasa pembahasan seperti ini penting, jangan lupa untuk mendukung dengan menyukai dan mengikuti agar tidak ketinggalan perkembangan terbaru. Dalam beberapa bulan terakhir, Amerika Serikat tampaknya memasuki fase cuaca yang begitu ekstrim hingga para ahli pun kesulitan menyebutnya sebagai sesuatu yang normal. Dari wilayah utara hingga Midwest, bahkan hingga sebagian selatan, alam bergerak dengan kekuatan yang lebih besar, lebih sering, dan jauh lebih sulit diprediksi. Musim dingin kali ini tidak sekedar dingin, ia terasa kejam. Suhu turun ke level berbahaya, sementara angin kencang membuat suhu terasa jauh lebih rendah dari angka sebenarnya. Hanya dalam hitungan menit tanpa perlindungan, seseorang bisa kehilangan panas tubuh secara drastis, mengalami radang dingin, bahkan kerusakan jaringan permanen. Peringatan darurat terus dikeluarkan, namun respons masyarakat mulai berubah. Salju tebal menyelimuti wilayah luas, bukan sekedar lapisan tipis yang mudah dibersihkan, tetapi timbunan berat yang menekan atap rumah, bangunan komersial, hingga area parkir. Di beberapa tempat, atap runtuh tanpa tanda-tanda. Kendaraan tertimbun, jalanan lumpuh, dan lingkungan seakan berhenti berfungsi. Di saat yang sama, badai salju datang semakin sering. Angin mengangkat butiran salju menjadi dinding putih yang membutakan, membuat jarak pandang hampir nol. Jalan tol ditutup, ribuan penerbangan dibatalkan atau tertunda, membuat bandara dipenuhi penumpang yang kelelahan, cemas, dan terjebak tanpa kepastian. Namun sebelum musim dingin benar-benar berlalu, ancaman lain sudah muncul. Di wilayah berbeda, hujan turun tanpa henti selama berhari-hari. Salju yang mencair cepat berpadu dengan curah hujan tinggi menyebabkan sungai meluap dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Dalam waktu singkat, air menerobos jalan, menyeret kendaraan, dan merendam rumah. Keluarga yang sebelumnya bersiap menghadapi suhu beku, kini harus menyelamatkan diri dari banjir yang terus naik. Dingin ekstrim, badai salju, dan banjir yang dulunya terpisah oleh musim, kini bertumpuk dalam waktu yang sama.
Akibatnya, waktu untuk pulih hampir tidak ada. Infrastruktur didorong hingga batasnya. Tim penyelamat bekerja dalam kondisi berbahaya. Rumah sakit dipenuhi pasien akibat hipotermia, cedera, dan kecelakaan. Namun di balik semua itu, perubahan paling mengkhawatirkan justru terjadi dalam diri manusia. Berita tentang bencana, korban, dan kehancuran muncul setiap hari, tetapi tidak lagi mengejutkan. Banyak orang hanya melihat sekilas, menghela napas, lalu melanjutkan hidup. Atap runtuh, listrik padam, kota terendam. Semua itu kini terasa seperti rutinitas. Pertanyaan mengapa ini terjadi perlahan menghilang, digantikan dengan kalimat sederhana, bencana lagi. Kitab suci telah lama mengingatkan tentang kondisi ini. Dalam Amos 6 ayat 6 disebutkan bahwa manusia bisa sampai pada titik di mana mereka tidak lagi berduka atas kehancuran. Ini bukan sekedar tentang bencana alam, melainkan tentang hati yang mulai kehilangan kepekaan. Bahaya terbesar bukan ketika bencana terjadi, tetapi ketika manusia berhenti peduli. Di tengah rangkaian cuaca ekstrim, fenomena lain muncul, bukan dari daratan, melainkan dari langit. Di berbagai wilayah, warga melaporkan sesuatu yang jarang terjadi dalam skala sebesar ini, hilangnya langit malam alami. Selama berhari-hari, bahkan hingga 72 jam, kegelapan tidak benar-benar datang. Tidak ada transisi dari senja ke malam. Langit tetap terang dengan cahaya redup yang aneh, membentang tanpa henti. Cahaya itu bukan matahari, bukan pula bulan. Ia tampak dingin, buatan, dan tidak hidup. Seolah langit dipenuhi cahaya yang tidak seharusnya ada. Jalanan dan kota terbungkus dalam siang palsu, menghapus batas antara siang dan malam. Dampaknya mulai terasa. Banyak orang kesulitan tidur, kehilangan rasa waktu, dan mengalami kecemasan. Hewan liar bertingkah aneh, burung terbang di malam hari. Ritme alam yang selama ini menjadi penuntun mulai kacau. Rumah sakit melaporkan peningkatan kasus stres dan kepanikan. Media sosial dipenuhi rekaman langit yang tampak tidak wajar. Pertanyaan yang sama terus muncul. Mengapa malam tidak pernah benar-benar datang? Para ilmuwan memberikan penjelasan. Polusi cahaya, partikel di udara, dan awan rendah yang memantulkan cahaya kota. Secara ilmiah, itu masuk akal. Namun secara batin, penjelasan itu tidak cukup menenangkan. Karena ketakutan sebenarnya bukan pada cahaya itu, tetapi pada hilangnya kegelapan. Selama ribuan tahun, malam memberi ruang untuk diam, merenung, dan menyadari bahwa manusia hanyalah bagian kecil dari alam semesta. Kini bintang-bintang menghilang, keheningan pun lenyap, dan sesuatu di dalam diri manusia ikut memudar. Yang lebih mengkhawatirkan, setelah rasa takut mereda, banyak orang mulai terbiasa. Tirai ditutup, lampu dinyalakan, dan kehidupan terus berjalan. Yang tidak normal perlahan diterima sebagai hal biasa. Sejarah memperingatkan, ketika manusia terbiasa dengan sesuatu yang menyimpang, mereka kehilangan kemampuan untuk mengenali kebenaran. Hilangnya langit malam bukan sekadar isu lingkungan. Ia terasa seperti simbol dunia yang tampak terang di luar, tetapi semakin gelap di dalam. Dan ketika langit saja mulai berubah, pertanyaan yang tersisa menjadi semakin dalam. Apakah manusia juga akan berubah? Sementara itu, tanda lain muncul dari daratan. Hewan liar semakin sering memasuki wilayah manusia. Dari pegunungan hingga pinggiran kota, dari hutan hingga pesisir, batas antara alam dan peradaban semakin titis. Beruang terlihat di permukiman, rusa dan serigala muncul di jalan raya, koyote berkeliaran di kota, bahkan di pesisir, hiu mulai mendekat ke pantai. Pantai ditutup, nelayan pun terkejut dengan perubahan ini. Di beberapa kota, burung bahkan menunjukkan perilaku agresif terhadap manusia. Para ahli biologi mencoba menjelaskan fenomena ini dengan pendekatan ilmiah. Mereka menunjukkan bahwa gangguan habitat dan perubahan pola cahaya dapat merusak sistem navigasi alami hewan. Jika dilihat satu persatu, semuanya tampak masuk akal. Hilangnya tempat tinggal, perubahan iklim, berkurangnya sumber makanan, hingga ritme biologis yang terganggu. Namun ketika semua itu terjadi bersamaan, meluas ke seluruh negeri dan terus meningkat dari waktu ke waktu, muncul pertanyaan yang jauh lebih dalam dan sulit diabaikan. Apa yang sebenarnya sedang mendorong alam bereaksi dengan cara yang begitu tidak biasa?
Dalam kitab suci, ketidakseimbangan antara manusia dan ciptaan tidak pernah dianggap sebagai kebetulan semata. Kitab Hosea menyampaikan peringatan yang tegas. Bumi bisa berduka dan segala yang hidup di dalamnya ikut merasakan dampaknya. Bahkan binatang di darat, burung di udara, hingga ikan di laut pun ikut terdampak. Menariknya, peringatan ini tidak dimulai dengan bencana besar, tetapi dengan keruntuhan moral manusia. Pesannya jelas, ketika manusia menyimpang dari tatanan yang telah ditetapkan, ketika keserakahan, ketidakadilan, dan kesombongan menguasai, maka keseimbangan alam pun mulai goyah. Hewan tidak sekadar keluar dari habitatnya karena lapar, mereka bergerak karena sesuatu yang lebih mendasar telah berubah. Namun yang paling mengganggu bukan hanya fenomena itu sendiri, melainkan bagaimana manusia meresponsnya. Beruang di halaman rumah, hiu di dekat pantai, atau burung yang menyerang di tengah kota. Semuanya perlahan dianggap biasa. Satu laporan muncul, lalu menghilang, digantikan oleh rutinitas sehari-hari. Kitab suci berulang kali mengingatkan bahwa tanda paling berbahaya bukanlah bencana, melainkan sikap hati yang tidak lagi peduli. Ketika alam berbicara, pertanyaan utamanya bukan lagi apa yang sedang terjadi pada dunia, tetapi apa yang sedang terjadi pada hati manusia. Jika darat, laut, dan langit semuanya menunjukkan perubahan secara bersamaan, maka pertanyaan berikutnya menjadi semakin mendesak. Berapa lama lagi sebelum titik tanpa kembali tercapai? Ketika berbagai peristiwa luar biasa terjadi serentak, di darat, di laut, dan di langit, Alkitab mengingatkan satu hal penting. Bahaya terbesar bukanlah peristiwanya, tetapi respons manusia terhadapnya. Nabi Amos pernah menggambarkan sebuah bangsa yang hidup dalam kenyamanan, tetapi kehilangan kepekaan terhadap kehancuran di sekitarnya. Mereka tidak lagi berduka, tidak lagi tergerak. Dan gambaran itu terasa begitu dekat dengan kondisi saat ini. Kota-kota tertutup salju, banjir merendam pemukiman, langit malam menghilang, dan alam terasa semakin asing. Namun reaksi yang muncul bukan lagi keterjukutan atau pertobatan, melainkan penerimaan yang dingin. Ini akan berlalu, ini sudah biasa. Padahal kitab suci menegaskan bahwa sikap acuh adalah tanda yang paling berbahaya. Yesus sendiri memperingatkan bahwa sebelum masa-masa genting, manusia akan tetap menjalani hidup biasa. Makan, minum, menikah, hingga semuanya datang secara tiba-tiba. Bukan karena tidak ada tanda, tetapi karena tanda-tanda itu diabaikan. Ketika langit malam tidak lagi gelap dan cahaya aneh memenuhi cakrawala, banyak orang mencari jawaban ilmiah. Dan ilmu pengetahuan memang memberi penjelasan. Namun persoalan sebenarnya bukan pada penjelasan itu, melainkan pada kondisi hati manusia. Langit selama ini menjadi pengingat bahwa manusia bukan pusat segalanya. Bintang-bintang, keheningan malam, semuanya mengarahkan manusia untuk merenung. Ketika itu semua memudar, mungkin ada sesuatu yang lebih dalam yang ikut hilang, kesadaran akan keterbatasan diri. Dan ketika alam mulai bereaksi, ketika hewan bergerak keluar dari batasnya, ketika keseimbangan terganggu, kitab suci tidak melihatnya sebagai kebetulan. Tanah berduka bukan karena membenci manusia, tetapi karena ulah manusia sendiri telah melukai tatanan yang ada. Namun di tengah semua peringatan itu, ada satu kebenaran yang sering dilupakan. Tujuan dari semua ini bukanlah untuk menghancurkan, tetapi untuk membangunkan. Tuhan tidak berkenan pada kehancuran, melainkan pada perubahan hati. Jika peristiwa-peristiwa ini membuat manusia berhenti sejenak, merenung dan mengevaluasi hidup mereka, maka masih ada harapan. Namun jika semuanya hanya dianggap sebagai hal biasa, maka bahaya yang sesungguhnya justru sedang berkembang. Hati yang semakin kebal. Pelajarannya bukan sekadar untuk takut, tetapi untuk kembali. Kembali kepada kerendahan hati, kepada nilai yang benar, kepada iman yang mungkin telah lama tertutup oleh kenyamanan dan distraksi. Janji itu tetap ada, bahwa ketika manusia merendahkan diri, berbalik dan mencari Tuhan, pemulihan masih mungkin terjadi. Di tengah musim dingin yang membeku, banjir yang meluas, langit yang berubah, dan alam yang tidak lagi seimbang, pertanyaan terpenting bukanlah apa yang akan terjadi selanjutnya, melainkan ini, apakah manusia akan berubah? Ada satu kenyataan lain yang juga diungkapkan kitab suci. Peringatan akan menjadi semakin keras ketika yang sebelumnya diabaikan. Dalam sejarah, Tuhan sering memulai dengan tanda-tanda kecil,
kekeringan, gangguan alam, keresahan. Namun ketika manusia tidak merespons, intensitasnya meningkat. Bukan karena Tuhan kejam, tetapi karena manusia terus menutup telinga. Pola ini terasa begitu relevan hari ini. Cuaca ekstrim, bencana, dan fenomena aneh tidak lagi mengejutkan. Semuanya menjadi bagian dari latar belakang kehidupan modern. Dan disitulah letak bahayanya. Bukan pada bencananya, tetapi pada hilangnya kepekaan terhadapnya. Yesus pernah berkata bahwa di masa-masa akhir, kasih banyak orang akan menjadi dingin. Bukan karena kejahatan hilang, tetapi karena manusia terbiasa melihatnya. Hati yang dingin tidak selalu berarti menolak Tuhan. Seringkali itu hanya berarti terlalu sibuk, terlalu lelah, atau terlalu nyaman untuk peduli. Namun pesan terakhir tetap sederhana dan mendesak. Jika hari ini seseorang masih bisa mendengar, maka jangan menunda. Bukan besok, bukan nanti, tetapi sekarang. Karena setiap peringatan yang diabaikan akan membuat hati semakin terbiasa untuk mengabaikan yang berikutnya. Pada akhirnya, keheningan bisa datang, bukan karena Tuhan berhenti berbicara, tetapi karena manusia berhenti mendengarkan. Tanda-tanda di sekitar kita bukan untuk menimbulkan kepanikan, melainkan kejujuran. Kejujuran untuk melihat diri sendiri, nilai yang dianut, dan kesiapan hati, bukan secara materi tetapi secara rohani. Pertanyaan itu masih terbuka, namun waktu tidak berjalan tanpa batas. Sejarah, baik dalam kitab suci maupun dalam kehidupan manusia, berulang kali menunjukkan satu hal yang sama. Keruntuhan terbesar tidak dimulai dari kehancuran besar, tetapi dari ketidakpedulian yang perlahan dibiarkan tumbuh.